Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Ini saya coba untuk buatkan video kedua ya. Video melihat masjid kapal. Nama aslinya sebenarnya Masjid Ar-Rahman, tapi karena bentuknya seperti kapal, nah kita namakan Masjid Kapal saja. Masjid kapal yang ada di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Video perjalanan menuju masjid kapal ini atau masjid yang bernama Masjid Ar-Rahman ini sudah saya buatkan beberapa waktu lalu ya. Nah, ini saya ulang lagi sedikit jalur menuju masjid kapalnya. Ini seperti apa masjid kapalnya, nanti kita lihat bersama. Termasuk nanti saya juga akan coba buatkan video dari udara juga. Keindahan dari masjid kapal itu seperti apa. Kita lihat bareng-bareng teman-teman. Ini posisi kita sekarang sudah berada di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Ini kenapa saya tertarik untuk mengambilkan video ini, karena masjidnya itu sangat unik teman-teman. Masjidnya sangat unik. Ini walaupun masjid, tapi dilihat dari luar itu nggak nampak seperti masjid sama sekali. Jadi nggak nyangka ya orang kalau lihat sekilas itu masjid, karena bentuknya sangat persis seperti kapal beneran yang ada di lautan, kayak kapal terdampar begitu ya, terdampar di atas gunung. Karena posisi kita ini berada di lereng Gunung Welirang, di tengah-tengah hutan pinus ini teman-teman. Jadi sangat sejuk di sini. Posisi kita berada di ketinggian atau di lereng Gunung Welirang, di tengah-tengahnya hutan pinus, jadi bisa dibayangkan kesejukannya ya. Di sini juga dekat dengan sejumlah tempat wisata, diantaranya adalah Bernah de Valley, terus berikutnya lagi ada wisata Kedung Klurak. Jadi kalau teman-teman pengen wisata ke dua objek wisata ini, arahnya adalah arah ke Desa Kembang Belor. Nah, ini posisi kita ini berada di Desa Kembang Belor. Video perjalanan menuju masjid kapal ini sudah ada ya, teman-teman silahkan buka di link Join Channel yang sebelumnya. Nah, itu dia masjid kapalnya sudah kelihatan di depan kita yang sebelah kiri. Nah, ini dia teman-teman. Ayo, siapa yang nyangka kalau ini masjid? Ini benar-benar seperti kapal yang ada di lautan ya. Kita coba mendekat. Itu banyak tamu, banyak pengunjung di sana. Ini sangat keren sekali teman-teman. Lihat. Mana yang menunjukkan tanda-tanda bahwa ini masjid. Jadi nggak ada ya, ini seperti kapal beneran, ada pelampungnya seperti ini. Masya Allah, keren sekali, kreatif ini yang bangun masjid ya. Banyak pelampungnya, seperti kapal beneran ini, kapal yang terdampar di atas gunung. Lihat ke atas juga, itu ada tempat untuk apa, pengemudi kapalnya itu namanya. Ada kaptennya. Kita coba lihat ke dalam ya, kita naik. Ini banyak yang sedang berkunjung ke sini. Karena selain masjidnya yang unik, ini adalah area panti asuhan teman-teman. Jadi masjid ini berada di area panti asuhan, miliknya panti asuhan. Namanya panti asuhan apa ya? Nama masjidnya sendiri adalah Masjid Ar-Rahman. Lihat yang bagian atas, sangat persis seperti kapal. Kita coba lihat ke dalam. Ini masyarakat yang ramai ini adalah masyarakat yang selain berkunjung ke masjid, mereka juga berkunjung ke panti asuhannya ya, untuk memberi bantuan ke anak-anak yang tinggal di panti ini. Kita lihat ke dalam teman-teman. Apakah di dalamnya juga seperti kapal? Apakah juga seperti di kapal? Nah, ini dia. Persis ya, seperti di kapal sungguhan. Nggak hanya bagian luar, tapi bagian dalamnya juga. Ini anak-anak panti asuhan yang tinggal di sini. Dadah. Jadi senang sekali mereka tinggal di sini. Setiap hari bisa ngaji dan beribadah di masjid kapal ini. Wah, luar biasa.
Di bagian imamnya juga tempatnya seperti ini teman-teman, seperti di atas tempatnya pengemudi kapalnya ya, di ruangan kapten kapal. Wih, keren sekali. Itu juga tampak ada kemudi kapalnya. Bagian atasnya teman-teman, betul-betul luar biasa ini. Jadi dilihat dari luar maupun dari dalam persis seperti di kapal beneran kita ini. Ini tempatnya khotib kalau mau berkhutbah di sini. Juga seperti di dalam kapal. Kita lihat ada kompasnya dan ada kompasnya. Gimana ya orangnya bisa punya ide sekreatif ini, bikin masjid seperti kapal beneran. Ini tempat duduk khotibnya. Nah, ini tempat kemudinya teman-teman. Ada layar TV-nya juga itu. Ini stang kemudinya. Wih, keren sekali, kayak kapal beneran ini. Ini padahal masjid. Ada layarnya juga buat monitor keluar. Tapi ini bukan layar sungguhan ya. Dan itu di depan seperti kita berada di lautan, dikasih lukisan lautan begitu. Itu buat monitor segala hal itu kalau di kapal beneran. Ada monitor cuaca, monitor semacam-macam. Ini kemudinya. Ini keren. Di sini juga ada kompasnya. Ini apa ini? Jam atau kompas ini? Kalau ini kompasnya teman-teman untuk menentukan arah. Wih, keren. Itu lautannya. Jadi sholat di masjid ini seperti sholat di dalam kapal ya. Seperti kita sedang berada di tengah lautan. Entah apa sebenarnya yang melatar belakangi pemilik panti asuhan ini sehingga membangun masjid sekeren ini. Jendela-jendelanya juga seperti ini, didesain seperti di kapal beneran. Silakan teman-teman yang belum pernah ke sini, coba main-main ke masjid kapal ini. Kita bisa main ke sini, refreshing, lihat masjid kapal, sekaligus ngasih bantuan ke anak-anak panti asuhan yang tinggal di panti asuhan ini, di Masjid Ar-Rahman ini. Ini warga yang berdatangan ke sini sedang memberi bantuan ke anak-anak panti yang ada di sini. Sedang dibagikan bantuannya. Kita sekarang coba lihat keluar teman-teman. Apakah sama seperti di kapal juga? Nah, ini sisi kanan dari kapal. Yang sebenarnya seperti ini. Jadi kita berada di dalam hutan pinus ya, bukan di dalam lautan ini. Tapi desainnya seperti atau seolah-olah kita berada di lautan. Sama seperti di kiri tadi ya. Keren, seperti di kapal beneran juga. Kita coba naik ke lantai 2-nya sebentar lagi ya. Jadi ini kita berada di hutan pinus. Adem sekali di sini udaranya. Saya tak coba naik ya. Kita lihat ke atas di lantai 2 seperti apa penampakannya. Nah, seperti ini teman-teman, kita sudah berada di lantai 2 Masjid Kapal. Ini seperti kapal Titanic ya. Ini ada pelampungnya juga di sini, sama seperti di bawah tadi. Di sana juga ada pelampungnya juga. Di depan ini posisi seperti kapal Titanic ya. Wih, kayak di laut beneran, Rek.
Keren sekali teman-teman. Nah, dari depan penampakan kapalnya di lantai 2 ini seperti ini. Luar biasa sekali. Memang masjid ini terletak dengan hutan ya. Ini yang lantai 2 kayaknya nggak terpakai ini ya, ruangan di lantai 2 ini. Sehingga agak kurang terawat. Ini kalau dipakai sebenarnya keren juga ini jadinya. Kita coba turun lagi teman-teman. Kita ke lantai bawah lagi. Saya tak nyari tempat untuk menerbangkan drone ya. Kita lihat nanti dari udara. Ini penampakan masjid kapalnya seperti apa. Jadi kita dari atas tadi seperti itu. Kita lihat ke depan dari sisi bawah atau lantai bawah kapalnya. Jadi bentuknya lancip seperti kapal beneran ya. Ini di bawah apa ini? Kamar mandi itu kayaknya di bawah kita. Ini desain yang sangat luar biasa, keren. Sayang sudah nggak terlalu terawat ya, sehingga ada agak kotor tadi dindingnya. Jadi ini panti asuhan teman-teman. Silahkan kalau teman-teman pengen ngasih bantuan atau pengen berkunjung ke panti ini, silahkan datang ke Masjid Kapal. Nama aslinya Masjid Ar-Rahman di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Masjidnya sangat indah, keren, luar biasa. Kita coba tanya ke pengasuhnya ya tentang masjid ini. Namanya masjid apa ini? Alhamdulillah masjid ini kita beri nama dengan Masjid Ar-Rahman. Kenapa bentuknya seperti ini? Bentuk kapal, filosofinya kita buat bentuk kapal ini bisa menjadikan tempat penyelamat untuk penyandang permasalahan sosial seperti itu. Memang selama ini diperuntukkan apa Bu masjid ini? Untuk keperuntukan, alhamdulillah utamanya kita untukkan untuk penghuni Villa Doa Yatim Sejahtera ini. Untuk itu tadi yang saya sampaikan, semua penyandang permasalahan sosial. Tapi alhamdulillah juga karena kita ada di pinggir jalan, jadi kita peruntukkan untuk sholat jamaah untuk umum juga. Tapi ini berada di lingkungan panti asuhan. Gitu. Berapa orang penghuni panti? Untuk penghuni saat ini kita ada 67 penghuni, Pak. Mulai dari balita sampai lansia. Datang dari mana saja mereka? Kalau untuk daerah, alhamdulillah kita berbagai macam daerah, mulai dari Mojokerto sendiri ataupun luar Kabupaten Kota Mojokerto. Misalkan ada Tulungagung, Blitar, Surabaya, Sidoarjo. Untuk yang luar pulau kita ada Papua, ada Sumatera, dan Kalimantan. Sumber dana selama ini alhamdulillah kita selain dari Pemeduli, alhamdulillah kita ada beberapa tempat usaha. Di antaranya kita ada ternak kambing, kita ada budidaya anggrek, ada pertanian, terus kita ada juga semacam kafe atau ruko seperti itu. Kita ada otomotif juga, pertukangan, nggih. Barangkali pemirsa ini ada yang mau menyumbang atau mau berdonasi, itu seperti apa caranya? Untuk donasi, alhamdulillah kita terbuka untuk siapa saja mau menyalurkan apa saja di sini. Intinya yang bisa bermanfaat untuk penghuni di sini kita persilahkan. Jadi yang kita butuhkan di sini tidak hanya berupa materi. Jadi materi memang kita butuhkan, tapi tidak satu-satunya kebutuhan. Jadi seperti misalkan bisa berbagi di sini berupa berbagi kasih sayang atau perhatian untuk semua penghuni di sini. Dikarenakan penghuni di sini saya anggap lumayan banyak, ada 67. Untuk pembagian kasih sayang maupun perhatian, saya sangat sadar diri atas keterbatasan saya dan suami. Jadi seperti itu, untuk siapa saja mau menanam apa saja di sini kita persilahkan.
Oke teman-teman, untuk melihat bagaimana masjid kapal ini secara utuh, kita coba terbangkan drone ya dari udara. Nanti penampakannya seperti apa, kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, jadi seperti ini suasana masjid kapal yang ada di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jangan lupa teman-teman yang mungkin ada waktu luang, ada rezeki lebih, silahkan berkunjung ke sini karena ini sebenarnya panti asuhan teman-teman. Jadi kita bisa berkunjung ke sini, nggak hanya sekedar melihat masjid kapalnya, tapi juga bisa membantu adik-adik yang tinggal di panti asuhan ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.